Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda meskipun kamu dan mantan sudah berpisah, kamu dan mantan masih bersama. Tandanya yang pertama, realitanya memang kita dan mantan sudah berpisah. Tidak pernah berkomunikasi, bahkan mungkin mantan memblokir telepon kita, media sosial kita, dan seterusnya. Artinya, setelah perpisahan itu, kita sama sekali tidak pernah berkomunikasi lagi dengan mantan. Itu realita, kenyataan bahwa kita dan mantan pada saat ini sudah berpisah. Tapi yang kedua, fisiknya memang tidak bersama. Tapi bagaimana dengan batin dan pikirannya? Pikiran. Kita sering sekali membahas ini. Penelitian dari Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield atau Sheffield University tentang interbrain. Koneksi pikiran. Ketika kita memikirkan seseorang, otomatis pikiran kita dan orang itu langsung terkoneksi, langsung terhubung seperti halnya wifi. Kita memikirkan nih, otomatis kita memancarkan sinyal kepada orang yang sedang kita pikirkan. Dan dia menerima sinyal tadi. Jadilah, walaupun fisiknya tidak ketemu, tapi pikirannya bersama. Karena setiap kita memikirkannya, otomatis dia juga akan langsung ke pikiran kita. Kok dia bisa tahu? Kalau kita sedang memikirkannya, kan banyak orang yang sedang memikirkannya. Semuanya memancarkan sinyal kepada mantan. Itulah dahsyatnya manusia. Manusia itu, dia punya intuisi. Intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami, mengerti sesuatu. Tanpa harus ketemu, tanpa harus membaca, tanpa harus mendengar, tanpa harus melihat. Itu namanya intuisi. Kita juga begitu. Ada banyak orang nih yang sedang memikirkan kita. Kita tahu, oh ini kakak kita nih sedang memikirkan kita. Oh ini mantannya sebelum mantan nih sedang memikirkan kita. Oh ini ada teman nih yang sedang kangen dan seterusnya. Nah itu kekuatan intuisi. Mantan bisa memahami, bisa mengerti kalau kita sedang memikirkannya karena intuisinya. Jadi orangnya nggak ketemu, tapi pikirannya selalu bersama karena kita selalu memikirkan dia. Bagaimana dengan batin? Ya batin kira-kira seperti itu. Saat kita membatini mantan, maka saat itu batin mantan juga bisa merasakannya. Kita juga sering merasakan yang demikian, karena yang batini kita banyak. Tidak cuma mantan kan? Ada saudara kita, ada keluarga kita, teman-teman kita. Lama nih tidak berkomunikasi dengan mereka. Mereka batin. Kita merasakan, oh ada yang sedang kangen nih kepada kita. Oh muncul nih di dalam benak kita, misal kakak kita nih sedang kangen kepada kita karena lama tidak berkomunikasi. Tergeraklah kita untuk telepon, chatting WhatsApp, dan seterusnya. Nah, jadi orangnya tidak bersama, tapi pikiran dan hatinya terus bersama. Kita memikirkan mantan dan kita juga bisa tahu kalau mantan sedang memikirkan kita. Kita batini mantan
Dan kita juga bisa tahu ketika mantan sedang membatini kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga nih, yang paling penting, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Dan yang ketiga, kita dan mantan tanpa pernah kita sengaja sering ketemu, papasan di jalankah, sedang berada di pasar yang sama, di mall yang sama, sedang beli kuota internet di tempat yang sama, dan seterusnya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena hati dan pikirannya masih bersama. Otomatis dia merasa dan berpikir juga dengan cara yang sama. Sehingga apa yang terjadi? Kita berpikir, ya, kita lagi lapar, kita pengen makan, misal makan di sebuah tempat makan atau restoran atau kafe dan seterusnya. Kepikiran nih, ya, mantan juga memikirkan hal yang sama. Terjadi, kita ke sana, mantan datang, atau kita ke sana, mantan sudah ada di sana. Padahal kita tidak pernah sengaja untuk bisa ketemu dengan mantan. Nah, jadi ya, ketika ada 3 tanda-tanda ini, meskipun realitanya kita dan mantan sudah berpisah, tapi sesungguhnya di hati kecil kita dan di pikiran kita, kita dan mantan masih selalu bersama. Apakah itu tanda jika kita dan mantan akan berjodoh? Nah, apakah kita dan mantan akan berjodoh atau masih berjodoh? Itu kembali kepada keinginan kita. Kalau kita menginginkannya, meskipun misal sekarang sama sekali gak pernah ketemu, tapi kita terus berdoa. Ini yang paling penting. Laisa sayun akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Kita terus berdoa agar dia berjodoh dengan kita. Insya Allah, selama kita masih terus berdoa, bahkan kalaulah mantan itu ditakdirkan bukan jodoh kita, jika perpisahan itu adalah pertanda kita dan mantan tidak berjodoh, selama kita masih berdoa, insya Allah, bahkan takdir pun masih bisa berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa du'a, kecuali doa. Tidak ada orang yang bisa menolak takdir tidak berjodoh, kecuali dia masih terus berdoa agar berjodoh dengan mantannya. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.